Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wah sobi azmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Faqala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqal azim. Para pemirsa Soimin dan Soimat rahimahullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipertemukan dengan bulan agung, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh keutamaan dan keistimewaan, itu bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga kita semua dapat menjalankan segenap amalan-amalan yang akan menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Soiman dan Soimin rahimahullah, bulan Ramadan kita ketahui sebagai bulan yang penuh dengan keutamaan, di mana setiap amalan kebaikan Allah lipat gandakan. Ibaratnya ya, bulan ini adalah bulan bonus pahala kalau kita memahaminya dengan benar. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan amalan-amalan kita di bulan suci ini agar benar-benar kita dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita kelak sehabis Ramadan terakhir sebagai manusia-manusia baru yang mendapatkan ketakwaan, insya Allah. Para pemirsa yang budiman, bulan Ramadan juga harus kita manfaatkan sebagai sarana untuk kita meningkatkan dakwah kita. Karena tidak sedikit umat Islam yang belum paham tentang Islam. Apalagi Islam secara kafah, Islam secara sempurna. Oleh karena itu, sangatlah pantas ketika bulan ini, bulan suci Ramadan ini kita gunakan untuk sarana dakwah, sehingga semangat untuk mendakwahkan Islam di bulan ini harus kita tingkatkan. Ayat yang saya bacakan tadi merupakan seruan bahwa betapa utamanya kita mendakwahkan Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat ke-41, surat Fussilat ayat ke-33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qaulan mimma da'a ilallah wa amila sholihau wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku Soimin dan Soimat rahimahullah, mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas dakwah kita. Dakwah dalam arti menyeru kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dakwah dalam arti dapat merubah pemikiran dan perilaku masyarakat dari kondisi yang tidak Islami menjadi kondisi yang Islam. Oleh karena itu, dakwah harus dimulai dengan ilmu, di mana dalam bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk menambah ilmu. Karena dalam bulan suci Ramadan ini semua amalan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa budiman, mari kita mulaikan dalam diri kita bahwa dakwah di bulan Ramadan ini adalah dakwah yang utama. Dakwah dalam arti melakukan tagyir, perubahan, ya, perubahan terhadap kondisi yang tidak Islami ini.
fakta menunjukkan bahwa kondisi umat Islam dari Ramadan ke Ramadan sepertinya tidak ada perubahan. Karena apa? Karena kita masih dicengkram oleh ideologi yang bukan ideologi Islam, dalam aturan yang bukan aturan Islam, sehingga kita sebagai selaku seorang muslim tidak dapat melaksanakan Islam secara paripurna, secara kafah. Memang terasa betul ketika dalam suasana Ramadan ini seolah-olah kesalahan kita hanya ada di bulan ini. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah saum, maka pada bulan ini seluruh umat Islam yang beriman melaksanakan ibadah saum. Tetapi di luar Ramadan sepertinya apa yang kita dapati selama pelajaran 1 bulan tidak berbekas apapun. Karena ternyata memang kita tidak memahami bahwa Islam itu harus diterapkan secara kafah. Maka disinilah pentingnya dakwah. Ya, dakwah untuk menuju Islam kafah. Oleh karena itu, mari kita gunakan bulan Ramadan ini ya untuk kembali membersihkan niat kita untuk menyerukan dakwah Islam kafah. Kita melihat di bulan suci Ramadan ini betapa banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh umat Islam, mulai dari tingkat kantor ya dan instansi, bahkan di masjid-masjid, mulai dari kuliah subuh ya, kuliah zuhur ya, kuliah tarawih ya, semua dilakukan untuk meningkatkan dakwah di bulan Ramadan ini. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, setiap ceramah yang disampaikan oleh para penceramah hanya melulu dari itu ke itu saja ya. Seolah-olah puasa Ramadan ini hanya berupa informasi tentang keutamaan dan keistimewaan Ramadan. Padahal saudaraku, dakwah tidak hanya itu. Karena kita dalam keadaan di bulan suci Ramadan, maka kita harus lebih semangat untuk mendakwakan Islam. Karena kenapa? Karena ketika dakwah ya dilakukan tanpa ada perubahan di tengah-tengah masyarakat, maka boleh dikatakan dakwah itu gagal. Karena inti daripada dakwah adalah taghyir, ada perubahan. Karena ini merupakan contoh daripada baginda Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di kota Mekah dengan di tiga tahun pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam, istilahnya adalah dakwah syir. Rasulullah membina para sahabat ya di Darul Arqam, sehingga pembinaan itu menghasilkan para kader-kader dakwah yang bisa mendakwakan Islam di tengah-tengah masyarakat, meskipun banyak sekali ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Tetapi para sahabat begitu teguh, begitu kuat keimanannya, karena mereka meyakini bahwa ketika mereka mendakwakan Islam, dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat, akan ada pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, para pemirsa teman berbuka yang berbahagia, gunakanlah bulan suci Ramadan ini untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan melaksanakan aktivitas dakwah. Aktivitas dakwah adalah aktivitas para nabi. Ya, itulah yang harus kita contoh. Kalau saja para pemirsa, nabi kita tidak melakukan dakwah, maka barangkali hari ini Islam tidak akan sampai ke tengah-tengah kita. Dan kita masih dalam keadaan mungkin ateis. Kita tidak mengenal Tuhan. Kita tidak mengenal kebaikan. Oleh karena itu kita patut bersyukur. Karena ternyata apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, sampailah Islam di depan kita. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, gunakanlah bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas dakwah kita. Janganlah dakwah itu dari hanya itu ke itu saja yang membosankan ya umat, sehingga umat masih terbuai dan tertidur dengan dakwah yang ala kadarnya, dakwah yang tidak mempunyai struktur dan sistem yang baku yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena dakwah juga ada ilmunya, ada metodenya, ada thariqahnya, yaitu bagaimana
seseorang muslim itu dibina dengan pembinaan dakwah Islam, sehingga mereka menjadi seorang muslim yang kuat dalam akidahnya dan tetap teguh menjalankan syariatnya. Para pemirsa Soimin dan Soimat rahimahullah, sekali lagi mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai sarana untuk kita melaksanakan dakwah kepada kaum muslimin. Sekali lagi, dakwah dalam arti yang sebenarnya itu mengajak kaum muslimin untuk melakukan taghyir, melakukan perubahan dari perubahan yang tidak islami menjadi perubahan yang islami. Karena itulah contoh yang diberikan atau diteladankan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa Soiman Soimin rahimahullah, saya kira tidak ada yang pantas kita lakukan yang lebih baik daripada kita lakukan di bulan ini adalah kecuali kita mendakwahkan Islam secara kafah. Agar apa? Agar umat Islam faham bahwa ternyata Islam tidak hanya berbicara masalah ibadah ritual ansih. Barangkali hari ini kita memahami Islam hanya sekedar ibadah tentang sholat, zakat, puasa, haji, dan membaca Al-Quran dan berakhlakul karimah. Padahal dakwah Islam yang sempurna adalah dakwah yang menyangkut semua aspek kehidupan kita. Dari mulai ibadah, muamalah maupun akhlak. Nah, hari ini nampak umat Islam baru bisa melaksanakan ajaran Islam dari sisi ibadah dan akhlak saja. Tetapi banyak sekali ajaran-ajaran atau risalah Islam dari sisi muamalah yang belum kita laksanakan. Nah, inilah saatnya kita untuk mendakwahkan bahwa Islam itu adalah kafah, Islam itu paripurna, Islam itu adalah totalitas, yaitu menyangkut masalah ibadah, akidah, muamalah, dan akhlak. Sehingga kita dengan mendakwahkan Islam secara kafah ini, terutama di bulan Ramadan ini, kita dapat memahami Islam, bahwa Islam yang akan menyelamatkan kita dunia dan di akhirat. Selamat berbuka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.